Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 April 2021. Alhamdulillah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Yang kita kemarin juga sudah mendengar tentang kapal selam TNI yang 402 kemarin yang ada di Laut Utara sebelah Bali. Ya, ini nyatakan sudah meninggal awak kapalnya semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga orang-orang yang meninggal apabila dia seorang muslim, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir, yaitu di surat Al-Ghasyiyah yang di ayat kemarin kita terakhir sampai ayat 20. Maka kita akan lanjutkan pada hari ini, yaitu di ayat 421 yang Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allah sudah menceritakan dalam surat Al-Ghasyiyah secara garis besar kemarin itu bagaimana tentang yaitu orang-orang yang wajahnya nanti di hari kiamat wajah yang dalam keadaan ketakutan. Yang kedua, ada yang wajahnya berseri-seri. Jadi orang kafir nanti di hari kiamat mereka dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Pada saat itu bahwasanya yang mana mereka mengingkari hari berbangkit. Nah, setelah mereka mengingkari hari berbangkit, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan orang-orang semuanya manusia untuk apa? Bertafakkur tentang unta, tentang bumi, tentang langit, tentang gunung. Allah berikan bahwasanya gambaran, Allah mampu menciptakan makhluk yang sangat besar, yang artinya Allah mampu menghancurkannya dan mengembalikannya. Bagaimana dengan manusia itu sendiri? Manusia hanya bagian kecil yang ada dalam bagian bumi. Yang besar saja Allah mampu, apalagi yang kecil. Maka dari itu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fadzakir, wahai Muhammad, fadzakir, berikanlah peringatan, innama anta mudzakir. Allah sudah menggariskan, wahai Muhammad, engkau ini hanya sebagai pemberi peringatan. Berarti di sini Allahu bukan hadi. Allah itu bukan pemberi petunjuk. Maka kita mungkin punya anak namanya Abdul Hadi, hamba dari yang memberi petunjuk. Bukan berarti yang memberikan petunjuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadi adalah termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sudah gariskan, Muhammad, engkau itu hanya pemberi peringatan, hanya tugasnya ngasih tahu saja. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau tidak, artinya tidak ada kekuasaan atas mereka. Nah, sedikit ada pelajaran di sini, bimusaytir. Kalau nanti melihat dalam Al-Qur'an, bimusaytir hurufnya shad. Kemudian ada yang nanti
jadi sin di bawah, ada yang sinnya di atas sod. Yang intinya memang artinya kesimpulannya, ketika sin itu berada di atas sod, maka hurufnya berubah menjadi sin. Siapa yang paling atas? Apabila sinnya ada di bawah, maka nanti boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Sehingga di sini kalau kita lihat mushaf, lasta alaihim bimusaitir, ya, berarti sinnya ada di bawah. Tetapi memang ketika sin ada di bawah, maka sod lebih utama untuk dibaca. Ya, ini dalam pelajaran gharib. Kemudian lasta alaihim bimusaitir, Muhammad, engkau itu tidak punya kuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ini hiburan untuk Nabi SAW. Ya, Nabi itu hanya pemberi peringatan, ya, bukan pemberi hidayah. Makanya paman beliau tidak bisa dapat hidayah, yaitu Abu Thalib. Begitu juga bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar pun tidak bisa mendapatkan hidayah. Padahal kita lihat dua orang ini adalah, kalau bisa dikatakan, dua nabi yang paling top, ya, yang paling top. Tapi subhanallah, ternyata orang terdekatnya pun tidak mampu bisa diberikan hidayah. Jadi tugasnya, ini tugas para nabi. Apalagi tugas hanya seorang, mohon maaf, dai, ya, hanya naik mimbar saja tugasnya, ya. Maka sudah barang tentu tetap, ya, petunjuk itu hanya milik Allah. Petugas dai atau tugas dai hanya memberitahu ini halal, ini haram, ya. Jadi urusan menghukum bukanlah urusan dai, ya. Urusan menghukum adalah urusan dari penguasa, ya. Maka salah orang mengatakan antum tahu hukumnya haram, kenapa tidak antum hukum? Tidak seperti itu. Yang tetap berhak menghukum adalah, makanya namanya hukum hakim, ya. Seorang ustadz hanya menjelaskan halal dan haram, makruh, kemudian sunnah dan sebagainya. Itu tugasnya seorang ustadz. Nahnu du'at walasna qudat. Kita ini adalah sebagai seorang dai, bukanlah sebagai seorang hakim. Hakim itu langsung mengkultuskan, langsung memvonis. Ini penjara sekian, ini hukumannya mati, itu yang berhak, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan fayu'adzibuh, bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berpaling, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, Allah akan berikan mereka azab yang sangat-sangat besar. Allah tegaskan inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka semua kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian hanya kamilah yang akan menghisab mereka. Jemaah rahimakumullah, kita berbicara tentang hisab. Hisab itu berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna perhitungan, ya. Jadi hisab saat itu semua makhluk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana dalam tafsir, begitu juga para ulama mengatakan, nanti ketika seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua sak binatangnya, ya. Kemudian yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah para binatang. Manusia, malaikat, manusia mukmin, manusia kafir, malaikat, semuanya menyaksikan tentang hisabnya binatang. Kenapa dihisab di sini? Penghisapan di sini adalah yaitu nanti diberikan kesempatan bagi dulu hewan yang tidak memiliki tanduk itu akan boleh membalas
terhadap binatang yang bertanduk yang pernah menanduk binatang tersebut. Kenapa? Karena di hari hisab ini adalah hari keadilan. Semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakanlah al-mawazin, timbangan, semuanya akan ditimbang. Dan ingat, yang langsung menjadi hakim adalah Allah. Kalau kita bawa ke dunia kita, kira-kira satu hakim bisa tidak menyelesaikan seluruh masalah? Tidak mungkin. Hakim kalau sudah diajak ngomong 10 jam, ya, diajak sidang 12 jam, 24 jam, mulai error. Jangan bayangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangan sampai kita beranggapan nanti akan ada error di sana sistemnya. Tidak ada. Ya, semuanya akan dihisab secara satu persatu. Maka yang pertama kali akan dihisab adalah binatang. Binatang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Siapa yang dulu pernah, binatang mana yang menyakiti dan sebagainya, akan diberikan kesempatan. Kalau sudah dilaksanakan semuanya, sudah mendapatkan haknya masing-masing, baru setelah itu Allah jadikan mereka semua tanah. Orang-orang kafir saat itu melihat binatang yang dijadikan tanah, baru dia berkata, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah. Selesai. Baru dalam sebuah hadis dikatakan, maka saat itu dalam hadis yang sahih, ya, dan bahkan dalam kitab Sahihul Jami', innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yudnil mu'min, akan memanggil orang beriman, akan mendekat orang beriman, didekatkan. Di sini Allah mengatakan apa? Fayadha'u 'alaihi kanafah. Allah meletakkan kanafah, meletakkan sutroh, penutup. Apa artinya? Hanya berdua, hanya antara antum dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Satu makhluk pun tidak ada yang tahu. Kenapa? Allah turunkan kanafah. Kanafah itu artinya sutroh, ditutup oleh Allah. Ini berdua. Ini seharusnya kita sudah betul-betul bisa melatih diri kita, seharusnya dalam keadaan berdua dengan Allah, terlebih di sholat malam. Berdua saja. Antum sudah berdua saat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Allah bertanya, ata'rif an dzambak hadza, apa kamu tahu dosa ini? Subhanallah. Allah Maha tahu segalanya. Allah tampilkan, tahu kamu dosa ini? Apa jawaban saat itu hamba orang beriman? Apa jawabannya? Na'am ayyi rabbi. Iya Tuhanku, iya. Allah terus bertanya, ata'rif an dzambak hadza, apakah engkau tahu dosa ini? Dosa ini disebutkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban kita hanya satu, na'am, na'am, na'am. Summa qarrarahu, semua dosa diakui. Kenapa? Disinilah pengamalan surat yang sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci, tangan kita yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Kita hanya bisa mengakui saat itu. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Bahkan ketika disebutkan dosa dan dia akui dosa-dosa itu semuanya,
Bukankah kamu dalam kamar melakukan ini dan itu? Dalam perdaganganmu kamu melakukan ini, penjualanmu kamu melakukan ini, iya. Semua jawabannya iya. Sampai dia mengira seakan-akan hancur aku saat ini. Hancur. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan apa? Qad satartuha alaika fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Aku telah menutupinya dulu ketika di dunia, dan sekarang aku ampuni bagimu. Allah. Jamaah rahimahullah. Ini orang beriman. Maka sebuah hadis mengatakan, dalam sebuah makna, Allah tidak akan pernah menyiksa sebuah mata yang pernah meneteskan disebabkan tetesan itu karena ketakutan kepada Allah. Jamaah rahimahullah. Hisab itu pasti. Hisab itu pasti. Tidak bisa dihindari. Ada yang Allah tampilkan hisabnya, tampilkan amalannya, hanya sekedar ditampilkan, tapi tidak dimunakosyah, tidak didiskusikan. Hanya ditampilkan saja, habis itu diampuni. Ada yang ditampilkan dan didiskusikan. Inilah yang hisabnya akan lama. Sedangkan orang-orang kafir dengan orang munafik akan dipanggil oleh Allah, kemudian ditampakkan seluruhnya di hadapan makhluk. Baru ditanya, sehingga jawabannya haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Merekalah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Sungguhnya laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Jemaah rahimakumullah. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, bukankah Allah Ta'ala mengatakan hisaban ya aba fahasabna hisaban yasira dalam surat Al-Insyiqaq, Allah akan berikan hisab yang mudah. Kata Rasulullah SAW, ya, hisab itu adalah ditunjukkannya amalan. Sedangkan bagi orang-orang yang dimunakosyah, orang-orang yang didiskusikan mengenai masalah dosanya, dialah yang hisabnya akan panjang. Maka Rasul SAW pun berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti di hari kiamat dengan hisaban yang sangat mudah. Kenapa berat? Kenapa berat? Orang kalau sudah dihitung, dilamai duduk, mulai muncul satu persatu. Dosanya dimulai dari awal dia balik, dari awal dia mulai jadi orang mukallaf. Kalau dia mimpi basah pertama kali di umur seandainya 15 tahun, maka dimulailah dari 15 tahun itulah kesalahannya akan ditampilkan, akan ditanya. Saat itu apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa mengakuinya. Kita tidak bisa menghindarinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Summa inna alaina hisabahu. Ya, kemudian sesungguhnya kepada kamilah hisab mereka. Allah yang akan tetap menghisab. Sebagaimana dalam hadis, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab?
Ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan renungan ayat pada hari ini insya Allah menggugah semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang golongan orang-orang yang memasuki surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.